Hey, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Semoga sehat selalu, tetap tenang, tetap damai, dan juga tetap bahagia. Dan yang penting sekarang ini adalah kesehatan dan juga imun tubuh kamu harus bagus, ya kan? Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan pembacaan zodiak, dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-9. Yaitu Sagittarius ya. Halo teman-teman, halo Sagittarius, apa kabar? Silahkan teman-teman Sagittarius merapat di sini untuk mendengarkan siapa sih zodiak yang cocok sebagai jodoh kamu. Dan tentu tidak hanya Sagittarius aja ya. Jadi zodiak-zodiak yang lain, kamu mungkin zodiaknya selain Sagittarius, berarti boleh juga dengerin video ini, tonton video ini sampai selesai. Karena siapa tahu ternyata zodiak yang saya sebutkan nanti atau yang saya baca nanti jodohnya adalah kamu. Jodoh Sagittarius gitu lah. Siapa tahu adalah kamu. Dan nanti kita akan melihat tidak hanya dari sisi perjodohannya saja, tapi juga kita lihat dari sisi keberuntungan kamu, finansial kamu, rezeki dan keuangan kamu, serta karir juga. Oke teman-teman, ini suasananya asik banget malam hari, dimana suasana ini adalah suasana yang saya suka banget, dimana mungkin semua orang atau banyak orang sudah pada tidur. Sekarang saya melakukan general reading ya. General reading berarti kita membacakan begitu banyak sekali energi dari banyak orang yang saya kumpulkan, saya tarik jadi satu di sini. So, karena general reading jadi kita tidak akan bisa resonate 100% ya. Jadi buat teman-teman yang pengen melakukan personal reading atau private reading bersama saya, silakan aja. Kamu bisa menghubungi nomor kontak yang sudah tertera di deskripsi atau juga di pojok kanan kiri atas di sini. Oke teman-teman, kita akan menarik energi untuk Sagittarius dan temanya masih dengan tema jodoh yang cocok untuk Sagittarius ya. Jodoh yang cocok untuk siapa? Untuk Sagittarius. Teman-teman pasti pengen melihat dan mengetahui bagaimana perjalanan kamu dengan jodoh kamu. Mungkin sekarang ada yang masih sendiri, jomblo, dan belum bertemu dengan jodohnya. Atau kamu yang sekarang sudah ada pasangan, tapi kita bisa lihat juga pasangan kamu itu siapa, gitu kan? Apakah sesuai dengan apa yang saya sebutkan nanti, atau di luar apa yang saya sebutkan. Karena nanti saya akan juga membantu teman-teman untuk melihat selain yang cocok, saya juga akan menyebutkan nanti di akhir video ini adalah zodiak yang tidak cocok untuk Sagittarius ya. Yang tidak cocok kita sebutin juga. Teman-teman, bagaimanapun sebuah hubungan itu semua orang kepengen ya mencapai kebahagiaan, kelanggengan yang sangat baik, dengan perasaan baik, hubungan yang membahagiakan. Karena semua orang kepengen dalam menjalani hubungan percintaan, langsung keluar. Itu pasti dengan kondisi bahagia. Ya, kita akan melihat nanti seperti apa. Terutama kita lihat pertama dulu ya. Yang kita pertama lihat adalah siapa yang cocok dengan Sagittarius. Selanjutnya nanti akan saya bacakan bagaimana kondisi karir kamu dengan pasangan kamu itu, kondisi barangkali kesehatan juga bisa nanti. Jadi apapun yang saya baca, tapi yang jelas selain perjodohan, nanti kita baca lengkap dengan karir, rezeki, dan keuangan atau rezeki. Oke, kita buka lagi. Kita keluarin 10 kartu ya teman-teman. Sudah 6 kartu keluar, sekarang kita lanjut lagi. Mudah-mudahan teman-teman sabar ya, bisa nonton video ini sampai selesai. Karena insya Allah di sini saya akan memberikan banyak gambaran-gambaran atau pembacaan. Saya menarik energi secara kolektif. Jadi emang nggak bisa 100% resonate ya. Oh ya, dan selain video ini general, ini juga bersifat timeless ya teman-teman. Jadi kapanpun kamu dengerin, kapanpun kamu nonton video ini, tentu masih berlaku. Oke.
Teman-teman juga boleh mengusulkan ya, tema apa yang kepengen diangkat gitu kan. Dan sebenarnya banyak sekali tema-tema yang nanti bakalan saya angkat juga. Jadi saya selang-selingin juga ya antara yang zodiak, per zodiak, dan nanti antara yang all zodiak dan bersifat general. Jadi semua zodiak itu bisa nonton, bisa menyaksikan video ini. Dan kali ini kita sedang fokus ke Sagittarius. Siapakah kira-kira nanti yang cocok sebagai jodohnya Sagittarius? Satu lagi. Wih, ada Four of Wands, bagus sekali. Oke teman-teman, kita akan lihat dulu siapakah jodoh yang cocok untuk Sagittarius, oke? Oke, sudah ketemu, maksudnya sudah keluar ya, sudah keluar. Ada The Emperor, ada Knight of Swords, ada Six of Cups, kemudian ada Four of Cups, ada Strength, ada Five of Swords, ada Wheel of Fortune, Five of Wands, The Hierophant, dan juga terakhir Four of Wands. Teman-teman, sedikit gambaran tentang Sagittarius ya. Jadi penting sekali juga buat kamu dengerin sosok Sagittarius itu seperti apa. Yang jelas, kalau kamu Sagittarius, tentunya kamu pengen tahu tentang zodiak yang cocok dengan kamu itu siapa aja. Terus mungkin juga kamu pengen, yang lain juga pengen mengenal Sagittarius lebih jauh lagi itu seperti apa. Yang jelas Sagittarius adalah sosok orang yang sangat membenci kebohongan ya. Dia suka sekali dengan kejujuran. Artinya Sagittarius orangnya cenderung jujur dan tidak suka berbohong, benci kebohongan. So far sih semua orang sih kepengen seperti itu. Dan apa ya, Sagittarius ini kalau misalnya ada orang sekali berbohong itu sudah langsung dipertimbangkan, bahkan bisa dikatakan langsung nggak percaya lagi sama si orang yang berbohong itu. Oke, kita akan melihat teman-teman Sagittarius ini yang cocok itu jodohnya siapa aja. Pertama, dari kombinasi kartu yang keluar, dari numerologi juga. Jodoh yang cocok yang pertama untuk Sagittarius adalah Aries ya, Aries. Jadi zodiak yang cocok dengan Sagittarius pertama adalah Aries, dan Aries ini adalah orang yang berani, penuh petualangan, dia adalah orang yang optimis, dan apa ya, bisa dibilang energik ya, energik. Terus jiwa petualangannya itu terkadang bisa apa ya, bisa dikaitkan atau cenderung identik dengan kecerobohan ya. Jadi Aries itu bisa dikatakan suka berpetualangan, tapi sekaligus kadang-kadang dia ceroboh ya, ceroboh. Dia cukup mandiri orangnya gitu loh. Jadi cocok dengan Sagittarius. Dan Aries ini seringkali memunculkan ide-ide yang luar biasa. Itu yang membuat Sagittarius itu menjadi tertarik, menjadi cocok, menjadi suka gitu loh. Karena ide-ide luar biasa itu biasanya berhubungan dengan bisnis ya, peluang bisnis yang baru, kemudian ide-ide yang sifatnya unik ya, unik, nggak lazim, itu kadang-kadang muncul dari Aries. Dan yang jelas di sini untuk kalian berdua antara Sagittarius dengan Aries itu energinya itu lumayan klop ya, lumayan klop, pas. Dan energinya ini bisa dikatakan itu bisa melengkapi kebutuhan-kebutuhan atau energi dari si Sagittarius gitu loh. Itu sebagai gambaran yang pertama. Tapi pasangan ini yang jelas ini bisa sama-sama berkembang satu sama lain karena saling mendukung ya. Jadi saling mendukung. Semoga antara Aries dan Sagittarius betul-betul bisa membangun sebuah hubungan baik sampai ke jenjang rumah tangga. Atau mungkin buat kamu yang sekarang ini memang sudah berumah tangga dan kebetulan Sagittarius dengan Aries, berarti kalau boleh dikatakan kalian memang harus mencari satu sama lain kelebihan-kelebihan yang kemudian bisa diberdayakan ya. Jangan fokus pada kekurangan, kelemahannya, dan sebagainya. Karena kadang-kadang gini teman-teman, untuk semua pasangan yang sudah berjalan sekian lama, sekian tahun, itu terkadang-kadang nanti mengalami sebuah perubahan-perubahan
yang pada akhirnya membuat mereka terjebak ke dalam situasi saling menyalahkan, saling mencari kekurangannya, dan kemudian dijadikan bahan-bahan untuk keributan. Jadi saya pikir jangan sampai ke sana, karena itu adalah sesuatu yang kadang-kadang bisa membuat kehancuran di dalam sebuah hubungan, gitu ya. Dan untuk jodoh yang kedua yang cocok dengan Sagittarius adalah Leo. Ya, jadi Leo ini adalah zodiak yang kedua yang cocok dengan Sagittarius. Leo berpasangan dengan Sagittarius. Ini keduanya itu kayak sama-sama api gitu ya, sama-sama api. Ya, tandanya tanda api. Jadi mereka membawa satu kehidupan yang bergairah, ya, intensitas pada hubungan yang sangat sangat-sangat hangat sekali. Dan mereka bisa saling memberikan kegairahan yang sangat luar biasa. Nah, kedua tanda itu kalau bisa dikatakan antara keduanya itu bisa saling jujur dan bisa saling perhatian, gitu, antara Leo dengan Sagittarius. Jadi itu gambaran saja untuk teman-teman. Nanti selanjutnya akan saya bacakan lebih kepada kondisi hubungan kamu lebih dalam lagi seperti apa, kelanjutan kamu nanti pada masalah keuangan seperti apa, pada rezeki juga seperti apa, ya. Tapi yang jelas kalian berdua bisa dikatakan sebagai jodoh yang cocok, ya, antara Sagittarius dengan Leo. Nah, yang ketiga adalah unik sekali, Sagittarius cocok juga dengan sesama Sagittarius, ya. Itu yang ketiga. Jadi zodiak yang cocok dengan Sagittarius yang ketiga adalah Sagittarius juga. Dan pasangan Sagittarius secara ganda ini adalah kasus yang bisa dibilang lumayan klasik, ya, lumayan klasik. Tapi juga ini dapat membentuk ikatan yang cukup kuat berdasarkan kemandirian bersama. Karena kalian sama-sama mandiri, sama-sama bisa berdiri sendiri, maka ini bisa dijadikan sebagai kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki oleh pasangan lainnya atau dengan zodiak lainnya. Kalian berdua bisa saling menghormati juga, ya, saling memberikan kebutuhan secara kompak, secara terbangun pengertian-pengertian yang sangat luar biasa, gitu. Dan di sini ada semacam warning juga bahwa kalian harus berhati-hati, ya, terhadap emosi-emosi yang kadang-kadang meletup, emosi yang keluar, dan itu harus dikendalikan, ya, seperti itu. Karena keduanya mungkin bisa memiliki emosi yang sama, karena bagaimanapun zodiaknya sama, otomatis memiliki tipe, pola, dan karakter-karakter yang sama juga. Itu yang ketiga, ya. Oke, yang keempat sekarang adalah zodiak Sagittarius. Yang cocok dengan Sagittarius adalah Aquarius, ya. Aquarius adalah jodoh yang cocok dengan Sagittarius, karena keduanya itu punya nafsu yang untuk hidup, ya, maksudnya nafsu untuk hidup yang bagus, atau semangat hidup yang bagus. Jadi mereka tuh saling memiliki ketertarikan yang bisa dibilang secara instan. Jadi kalau misalnya keduanya bertemu, bisa jadi terjadi yang namanya love at the first sight, ya, love at the first sight, jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi keduanya itu bisa saling cepet, ya, dalam proses untuk jatuh cinta, dalam proses untuk membangun atau membuat sebuah komitmen bersama. Karena Sagittarius dan Aquarius itu bersedia untuk sama-sama terbuka satu sama lain, dan mereka itu biasanya menemukan jadi rasa keingintahuannya itu sangat-sangat kuat, ya, di antara mereka berdua. Ya, jadi yang jelas kamu berdua, Sagittarius dan Aquarius, itu bisa memahami bahwa komitmen itu bisa menjadi sesuatu yang sangat penting untuk hubungan kalian berdua, ya. Itu sebagai gambaran aja. Jadi intinya ada 4 zodiak yang cocok dengan Sagittarius, ya. Pertama Aries, Leo, Sagittarius, dan juga Aquarius. Oke, teman-teman, sekarang saya akan bantu baca teman-teman untuk lebih dalam lagi. Sagittarius, saya melihat bahwa di sini kamu adalah orang yang, ya, bisa dikatakan cukup bisa membawa diri dengan baik, ya. Dan saat ini kamu memiliki keinginan besar untuk bisa membangun rumah tangga yang berbahagia. Karena saya melihat kegagalan-kegagalan yang pernah dialami oleh Sagittarius itu membawa dia ke dalam suatu pemikiran yang boleh dikatakan semakin dewasa dan semakin bijaksana.
Maka dia sekarang ini memberikan apa ya, semacam motivasi kepada dirinya sendiri untuk bisa bangkit, kemudian bisa apa namanya bergerak lebih maju lagi untuk membangun finansialnya, karena dia sudah tahu bahwa ketika dia membangun finansial, otomatis dia siap dengan membangun rumah tangga, ya, untuk memberikan kebahagiaan kepada pasangannya dan juga nanti anak-anaknya kelak. Kalau secara finansial di sini saya melihatnya memang tidak terlalu fantastis, ya, tidak terlalu fantastis, tidak terlalu drastis, tapi boleh dikatakan secara keuangan insya Allah kondisinya akan kondusif, akan bagus, akan stabil. Jadi progres untuk grafik naiknya itu agak-agak pelan tapi stabil. Artinya tidak turun, naik turun, itu kan berbahaya juga gitu kan. Tapi secara finansial saya melihatnya cukup stabil, cukup bagus, sehingga kamu dengan pasangan kamu yang sudah tadi saya sebutkan bisa membangun kondisi finansial dengan bagus. Bahkan di sini kamu punya banyak pilihan untuk membangun semacam usaha atau pekerjaan yang sebenarnya di situ kamu banyak pilihan sekali. Jadi Sagittarius, susah banget saya ngomong Sagittarius gitu ya, belepot. Jadi untuk Sagittarius dengan pasangannya itu boleh dikatakan punya banyak pilihan. Kalau memang kamu berwira swasta, artinya kamu punya banyak pilihan untuk membangun usaha yang memang sekiranya bisa kalian bicarakan dengan saksama, dengan cermat, agar kamu memiliki pilihan yang tepat untuk usaha di masa-masa seperti sekarang ini. Nah, kemudian Sagittarius biasanya cenderung menghadapi orang-orang yang nanti secara pasangan lebih dominan daripada kamu, ya. Jadi kamu sendiri harus benar-benar bisa ngemong pasangan kamu, atau bisa apa ya, bisa memberikan. Jadi gini, di kartu Strange ini kan kamu akan berhadapan dengan pasangan yang biasanya agak lebih keras, ya, lebih dominan, kayak Leo misalnya tadi gitu. Tapi di sini kamu bisa ngemong, bisa ngomong, bisa apa ya, memberikan layanan yang baik bagi pasangan kamu. Jadi dalam hal ini it's okay, nggak ada masalah. Tapi di sini ada semacam kegagalan yang pernah kamu alamin, ya. Ini saya merasakan, atau saya mungkin buat teman-teman yang belum terjadi, mungkin ya semoga tidak terjadi. Tapi kalau saya rasa ada energi yang pernah, ya, yang pernah terjadi, atau kegagalan secara finansial pernah terjadi juga. Dan bisa jadi bagi yang belum, ada energi yang mungkin sudah kamu rasakan juga di sini, ya. Dan artinya dalam hal usaha sepertinya kamu harus betul-betul berjuang keras, harus betul-betul memperjuangkan secara bersama-sama, meskipun mungkin di antara tengah perjalanan kamu dan dia itu mengalami semacam perdebatan, pertikaian. Tapi it's okay, nggak masalah, karena bagaimanapun nanti pada akhirnya kamu sama-sama kepengen memperbaiki finansial kamu. Jadi kalau secara rezeki saya melihatnya bagus banget enggak, jelek banget juga enggak, tapi stabil, ya. Grafiknya secara grafik tetap naik, ya, tetap naik gitu kan. Tapi di situ tidak terlalu frontal atau tidak terlalu signifikan, ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagus daripada ada kenaikan terus ada turun yang begitu dalam, itu malah kurang bagus dan jatuhnya nanti apa ya, bisa bikin stres, pusing dan sebagainya. Oke, secara sih untuk Four of Wands di sini saya melihatnya adalah kalian berdua itu betul-betul bisa menjadi sebuah membangun rumah tangga yang baik gitu loh. Karena di sini kamu sedang dalam proses pencapaian, baik itu masalah di hubungan kamu berdua, yang kemudian juga yang kedua disusul dengan hubungan, tidak hanya hubungan tapi masalah finansial. Kamu melakukan semacam usaha-usaha yang sedang dirintis atau bahkan sedang diperjuangkan. Tapi hasil akhir dari usaha itu saya melihatnya cukup bagus. Jadi ada semacam apa ya, keberhasilan-keberhasilan yang pada akhirnya kamu rasakan, ya. Jadi hasilnya atau apa ya, hasil dari perjuangan kamu bisa menikmati. So far dari kondisi kalian berdua, dari kartu yang keluar di kartu 10 kartu ini, nggak ada sesuatu yang apa ya, yang terlalu berarti. Artinya semuanya cukup baik-baik saja dan semuanya
bisa teratasi dengan baik. Saya melihatnya seperti itu. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan terlalu banget sih ya. Saya melihatnya di sini semuanya cukup bagus, cukup baik-baik saja. Untuk masa lalu, so far bagus, artinya tidak terlalu mengganggu. Walaupun ada sih kadang-kadang sedikit mengganggu kamu, kadang-kadang mengganggu pikiran kamu, tapi saya pikir kamu sudah bisa fokus ke saat sekarang dan saat yang akan datang. Gitu ya kurang lebih sebagai gambaran. Dan oh ya, sebagai bagian dari akhir ini saya sudah janji tadi bahwa saya akan membacakan untuk zodiak yang tidak cocok buat Sagittarius. Oke, ini sekedar untuk referensi karena siapa tahu nanti bisa menjadi sebuah analisa atau pengamatan kamu. Judul yang tidak cocok untuk Sagittarius pertama adalah Taurus, yang kedua adalah Virgo, ketiga Pisces, dan yang keempat adalah Scorpio. Ya, sekali lagi, judul yang tidak cocok untuk Sagittarius adalah Taurus, Virgo, Pisces, dan Scorpio. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman ya yang pengen konsultasi atau private reading langsung bersama saya. Silakan aja untuk kontak langsung, chat langsung, dan kontak ada di deskripsi video ini ya, dan ada di kiri atas di sini, bisa kamu lihat, bisa kamu chat langsung. Saya rasa itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Sagittarius, dan saya akan melanjutkan lagi nanti untuk zodiak yang berikutnya, yaitu zodiak yang ke-10 ya. Zodiak ke-10 adalah Capricorn ya, Capricorn. Sabar ya untuk Capricorn. Segera nanti kita susulkan setelah video ini. Jadi urutannya seperti itu. Berarti Capricorn adalah ke-10 ya. Karena sekarang adalah ke-9 untuk Sagittarius. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Makasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan yang sudah nonton terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan kalau kamu suka video ini boleh subscribe agar kamu bisa mendapatkan informasi dan pencerahan-pencerahan berikutnya. Oke, jangan lupa tekan tombol loncengnya atau tombol notifikasinya biar teman-teman bisa mendapatkan informasi selalu ketika ada postingan baru. Saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Sehat selalu. Semoga kita semuanya dipanjangkan umurnya, panjang umur, barokah, dan rezeki mudah dan berlimpah. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.